Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi audiens kan ya? Iya, soalnya kalau pakai ID yang UT Taiwan nggak bisa kayak kemarin pasti suaranya nggak akan kedengeran. Jadi saya pakai ID saya jadi guest. Tapi pokoknya kan materinya bisa kesampaikan kan? Nggak masalah kan saya jadi guest atau jadi enggak? Oke, langsung bahas aja ya. Em, Sambil dibuka modulnya biar nanti bisa sambil dibaca-baca gitu. Tentang materi kita hari ini. Modul berapa ya? Saya juga lupa. Tar. Wait. Hari ini itu modul 4 ya? Modul 4. Betul. Modul 4 tentang overhead pabrik, departementalisasi. Ya, betul. Jadi, gini, kalau yang kemarin kan kita sebenarnya juga sudah bahas tentang overhead pabrik, tapi asumsinya overhead itu hanya satu departemen. Kalau yang sudah kita pelajari, jadi overhead itu hanya ada satu departemen. Nah, kalau nanti di sini kita mempelajarinya itu overheadnya ada lebih dari satu departemen, atau departemen pendukungnya itu lebih dari satu, seperti itu. Jadi kalau jumlah departemennya berbeda, otomatis cara perhitungannya juga akan berbeda. Ketika hanya terdapat satu departemen pendukung, maka cost overhead-nya akan berbeda dengan yang departemennya lebih dari satu. Intinya seperti itu. Jadi asumsi di sini adalah overhead yang kita pelajari itu overhead untuk yang departemennya lebih dari satu. Oke, kita lanjutkan aja ya. Nah, yang pertama, departementalisasi dan pengklasifikasian kos departemen. Ini yang kegiatan belajar 1. Jadi kita bahas kegiatan belajar 1 dulu ya. Ada 3 poin pokok di sini. Jadi, departementalisasi pabrik adalah pembagian pabrik menjadi segmen-segmen atau bagian-bagian. Jadi, departementalisasi itu bisa dibilang sebagai kita mengelompokkan atau membagi menjadi segmen-segmen yang lebih atau bagian-bagian yang lebih kecil-kecil, biar kita menghitungnya juga lebih mudah, menghitung cost overhead-nya lebih mudah. Kalau misalkan terlalu besar, kita nanti juga akan lebih susah untuk menghitung cost overhead-nya. Jadi cakupannya diperkecil. Misalkan kayak gini, kalau kita disuruh tentu kita akan lebih mudah untuk menghitung jumlah populasi orang yang ada di kota tertentu dibandingkan kita harus menghitung jumlah populasi orang yang ada di satu provinsi. Akan lebih susah kan bagi kita kalau kita langsung menghitung satu provinsi ada berapa orang, tentu akan lebih susah kan dibandingkan bila kalau kita membaginya menjadi beberapa kota-kota, kemudian di setiap kota dihitung, terus nanti baru di total, itu tentu akan lebih mudah kan daripada kita langsung menghitung satu provinsi secara serentak. Itu akan lebih susah. Jadi gunanya departementalisasi itu tadi memudahkan juga bagi kita untuk menghitung kos, biar kalau cakupannya lebih kecil, berarti yang dihitung kan lebih gampang dibandingkan kalau cakupannya terlalu besar, sulit juga bagi kita untuk menghitung kos di setiap departemennya. Seperti itu. Nah, kemudian dari segmen-segmen itulah yang disebut sebagai departemen. Jadi ada banyak bagian gitu kan, di pabrik ada banyak bagian, dan ketika bagian-bagian itu dikelompokkan atau segmen-segmen itu dikelompokkan, itulah yang disebut sebagai departementalisasi atau disebut sebagai departemen. Dan departemen ini akan menjadi objek kos kemarin kan sudah saya jelaskan ada di modul yang sebelumnya. Objek kos adalah sesuatu yang kita hitung kosnya. Jadi departemen ini nanti akan kita hitung kosnya, dan
tentunya yang dihitung adalah overhead ya, bukan cost yang lain. Jadi nanti tiap-tiap departemen itu kita hitung cost overheadnya berapa di masing-masing departemennya. Intinya kayak gitu. Jadi departemen adalah segmen-segmen atau kelompok-kelompok kecil dari suatu pabrik. Mudahnya seperti itu. Jadi ketika kelompok pabrik dibagi-bagi menjadi beberapa segmen-segmen atau bagian-bagian. Nah, bagian-bagian itulah yang disebut sebagai departemen. Nah, departemen itu yang menjadi objek cost atau yang nanti kita hitung costnya, cost per departemen itulah yang akan kita hitung. Oke, lanjut. Nah, ada 2 poin. Yang pertama, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika perusahaan membentuk departemen-departemen. Jadi ketika kita mau membuat suatu departemen, itu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi yang pertama, kesamaan bentuk operasional. Yang kedua, pertanggungjawaban atas produksi atau kos. Yang ketiga, lokasi operasi pada aliran proses produksi. Dan yang keempat, jumlah pusat kos. Jadi yang pertama, kesamaan bentuk operasional. Jadi kalau misalkan dalam satu pabrik ada kegiatan potong-potong, terus ada kegiatan merakit-rakit, berarti semua kegiatan yang berhubungan dengan potong-potong dijadikan satu departemen, menjadi departemen pemotongan. Kemudian yang kegiatan yang merakit-rakit itu juga dijadikan satu, menjadi departemen perakitan. Jadi kita bisa membuat suatu departemen itu berdasarkan kesamaan bentuk operasionalnya. Jadi kegiatan yang mereka lakukan, ketika kegiatan yang mereka lakukan itu sama, maka kita bisa menjadikannya kegiatan tersebut menjadi satu departemen tertentu. Kayak contohnya tadi yang potong-potong ya dijadikan jadi satu ke departemen pemotongan, yang rakit-rakit dijadikan jadi satu ke departemen perakitan, seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban atas produksi atau kos. Jadi misalkan kegiatan tertentu itu bertanggung jawab atas bagian tertentu. Misalkan seperti ini. Gimana ya? Oh ya. Jadi misalkan bagian-bagian tertentu itu bertanggung jawab ke bagian, saya sudah pernah menjelaskan bahwa akan terdapat 3 fungsi utama dari pabrik. Yang pertama, fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan bisnis. Administrasi dan umum, Jadi bisa juga misalkan kegiatan ini bertanggung jawab ke fungsi produksi, misalkan seperti itu. Berarti kita juga bisa mengelompokkannya menjadi departemen produksi. Kemudian ada juga kegiatan tertentu itu bertanggung jawab atas fungsi pemasaran, berarti terdapat yang namanya departemen pemasaran. Seperti itu. Jadi dia bertanggung jawab ke siapa, dan itu nanti bisa dikelompokkan. Misalkan pekerjaan X bertanggung jawab terhadap Y, berarti ada yang namanya departemen Y. Ada juga kegiatan S bertanggung jawab terhadap T, berarti ada departemen T gitu. Pokoknya kalau tanggung jawabnya sama, berarti kita juga bisa mengalokasikannya di satu departemen yang sama, seperti itu. Sedangkan untuk lokasi operasi pada aliran proses produksi itu juga bisa dijadikan satu departemen. Misalkan gini, lokasi operasi berarti kan tata letak ya. Kalau misalkan urut-urutannya, misalkan ini di pabrik roti gitu. Pertama kan ada departemen, ada kegiatan pembuatan adonan. Setelah ada kegiatan pembuatan adonan, dilanjut ke pencetakan. Setelah ke pencetakan, kemudian oven ya, pengovenan, anggap seperti itu. Jadi ada 3 aliran kegiatan. Lokasinya berdekatan. Lokasi pembuatan adonan berdekatan dengan lokasi pencetakan, dan setelah lokasi pencetakan dekat dengan lokasi pengovenan. Nah, ini satu aliran ini, satu kegiatan ini, karena lokasinya berdekatan, bisa dijadikan satu departemen. Misalkan departemen pembuatan, seperti itu. Lah, terus setelah dari departemen pembuatan, kemudian setelah di oven kan ada kegiatan lagi. Misalkan setelah di oven didinginkan, lah tempat mendinginkan roti itu dekat dengan
kegiatan pengepakan, misalkan seperti itu. Nah, dua kegiatan ini karena lokasinya saling berdekatan bisa dijadikan satu departemen juga, departemen pengemasan, misalkan seperti itu. Jadi ketika lokasinya itu berdekatan, lokasi produksinya, lokasi operasinya itu berdekatan, itu bisa dijadikan satu departemen tertentu. Contohnya ya tadi ada misalkan di suatu perusahaan roti ada dua departemen. Yang pertama departemen pembuatan dan departemen pengepakan. Nah, di departemen pembuatan itu terdiri dari pembuatan adonan, kegiatan pembuatan adonan, pencetakan dan pengovenan. Kemudian yang di departemen pengemasan itu terdapat